Record. Udah. Hari ini kita lanjut kuliah kita dari materi sebelumnya. Kemarin kita sempat bicara tentang pilihan sosial ya, social choice. Nah, sekarang materinya bicara tentang ketidakpastian ya, ketidakpastian. Saya apa saja ya. Yang kita bahas hari ini bicara tentang suatu hal yang tidak pasti ya, uncertainty. Kalian kalau pernah nonton Kung Fu Panda itu ada satu nasihat dari guru maha gurunya itu yang kura-kura itu, bahwa kalau masa lalu atau yesterday, kemarin yesterday itu adalah history, sedangkan di masa depan tomorrow is history ya. It's, yang terjadi di masa depan itu adalah suatu hal yang sangat misteri. Tapi ada nasihat bagus juga bagi dia. Sedangkan today itu adalah hadiah, gift ya. Maka digunakan kata present. Present sendiri bisa diartikan hadiah juga. Tapi ada nasihatnya bahwa di masa depan itu adalah hal sangat misteri. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Apa yang tidak bisa kita pastikan dalam ekonomi gitu ya, di masa depan itu bicara tentang harga. Harga kita nggak pernah tahu. Harga besok mau naik atau turun nggak tahu. Apakah harga cabai naik atau enggak, ikan naik atau tidak, daging naik atau tidak, itu kita nggak pernah tahu. Kalau naik berapa naiknya, kalau turun berapa turunnya, kita tidak pernah tahu dengan harga-harga yang terjadi di masa depan. Begitu juga dengan kekayaan, kita tidak pernah tahu kekayaan kita di masa depan seperti apa. Bisa jadi teman sekarang yang kekayaannya tidak banyak gitu, tidak sejahtera, bisa jadi dia yang paling kaya kan. Dia mungkin sukses, tanda kutip ya, kalau diukur dengan kekayaan misalnya. Mungkin dia yang paling kaya, punya rumah dan seterusnya. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Dan begitu juga dengan komoditas-komoditas yang tersedia di masa depan, kita tidak pernah tahu. Mungkin yang kita anggap, wah ini ada nih, gitu. Ternyata di masa depan tidak ada. Begitu juga dengan aksi, tindakan di masa sekarang dengan masa depan itu tidak pernah tahu. Kemarin yang ribut politik, udah capek-capek saling hina antar kandidat gitu ya. Ternyata semuanya masuk ke pemerintahan. Nah, itu kan nggak pernah kita duga gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, kalau dalam Islam juga sama tuh. Di Islam ada ceritanya. Ada kisah di surat Yusuf ya. Kalau yang versi Islamnya ada cerita di Al-Quran ya. Kita melihat ada kisah Nabi Yusuf tuh yang sapi itu. Apa cerita sapinya? Apa mimpi raja? Itu mimpi raja. Diterjemahkan sama Yusuf. Maknanya seperti ini. Mimpi apa? Ada tahu mimpi raja yang diterjemahkan oleh Yusuf? Gak ada yang tahu. 7 ekor sapi yang gemuk atau yang kurus? Yang dimakan oleh 7 ekor sapi yang apa gitu ya, itu ada di Al-Quran ya. Nah, itu diterjemahkan bagi Yusuf adalah nanti kalau begitu di suatu saat nanti di masa depan kita akan mengalami paceklik, maka harus dilakukan semua hasil panen itu tidak semuanya dimakan atau dihabiskan, tapi disimpan untuk menghadapi di masa depan. Nah, itu jadi dipakai ya orang-orang yang percaya dengan adanya asuransi syariah, dalilnya itu dari kisah Nabi Yusuf itu. Bagi yang tidak percaya dengan konsep asuransi syariah, itu dia menggunakan argumen bahwa dilarang menggunakan perjudian dalam nasib. Kita nggak pernah tahu dengan nasib di masa depan. Oke, kita lanjut ya. Apa yang tindakan seseorang yang rasional ketika dia tidak tahu dengan masa depan, itu di sini kita pakai 2 kemungkinan ya. Pertama, dia akan membeli asuransi. Kayak tadi, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, apakah kita sakit atau tidak gitu ya. Maka yang kita gunakan untuk menjaga hal-hal tidak pasti di masa depan, biasanya ya beli asuransi. Kalau seandainya nanti saya kecelakaan, setidaknya ada asuransi yang menanggung biaya saya berobat misalnya. Atau asuransi misalnya toko,
ruko, daripada nanti ruko saya kebakar, sedangkan bahan baku atau bahan-bahan dagangan saya ada dalam ruko, maka saya asuransikan. Itu contoh-contoh orang yang tidak tahu dengan masa depannya, maka untuk menjaga hal-hal yang dirugikan terjadi di masa depan, pilihan adalah membeli asuransi. Atau yang kedua, ini biasa di anak manajemen nih, ada istilahnya di manajemen itu, jangan simpan telur di satu keranjang, ya. Jangan simpan telur di satu keranjang. Maknanya apa? Kalau seandainya kalian menyimpan investasi di satu di satu portofolio, gitu ya, ketika terjadi kerugian, itu akan rugi semuanya. Jadi kayak seperti telur tadi, kalau telur kalian simpan di satu keranjang, ternyata jatuh kalian, maka telur kan pecah semua. Solusi adalah ya dipisah-pisah, jangan simpan di satu keranjang, dibikin banyak keranjang. Gitu. Jadi kalau seandainya sini pecah, masih ada keranjang yang lain yang masih bisa melindungi aset kita. Nah, itu biasa anak manajemen ada istilahnya seperti itu. Jangan simpan telur di satu keranjang. Nah, sama juga kalau seandainya main saham gitu, jangan di saham yang sama semua gitu. Jangan di saham telekomunikasi saja, gitu. Bagi nanti ke saham-saham apa. Itu adalah tindakan orang yang rasional dan masa depannya yang bersifat tidak pasti. Oke, kita lanjut. Nah, di sini untuk mempermudah penjelasan ini, kita bicara tentang kemungkinan ya, tentang, jadi ingat ya, di ekonomi itu kita selalu memodelkan. Modelnya maknanya apa? Seperti manikin atau alat. Kalian datang gitu ke toko misalnya, itu kan biasa ada tuh alat peraganya, boneka, gitu kan? Nah, seperti itu. Kita kira-kira tahu kalau baju ini dipakai seperti ini, hasil seperti apa. Dalam pemodelan, kita memodelkan sesuatu yang rumit dengan menyederhanakan hal-hal yang rumit itu dengan cara sederhana. Di sini kita simpelkan dulu, kita mengilustrasikan kalau seandainya terjadi kecelakaan, ya, kalau seandainya terjadi kecelakaan, maka kita simpulkan dengan A. Ya. Jadi kalau seandainya seseorang itu keluar dari rumahnya membawa kendaraan, itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia kecelakaan, terjadi kecelakaan, atau yang kedua adalah tidak terjadi kecelakaan. Kalau seandainya terjadi kecelakaan, kita simpulkan dengan A, sedangkan kalau seandainya tidak terjadi kecelakaan, kita simpulkan dengan NA. Terjadi dan tidak terjadi itu bicara tentang peluang, ya, atau kemungkinan, ya. Peluang terjadinya sesuatu terjadi, kita simpulkan kalau seandainya terjadi kecelakaan, peluangnya dinamakan, peluang terjadi kecelakaan dinamakan dengan PA, ya. Sedangkan kalau seandainya tidak terjadi kecelakaan, itu dinamakan PNA. Penjumlahan dari PA dengan PNA itu nilainya adalah 1. Ya. Jadi itu 100% ya. Kalau seandainya 10% itu kan 0,1 ya. Kalau 90% yaitu 0,9. Oke. Terus ada lagi lanjutannya adalah kalau seandainya terjadi kecelakaan itu akan menyebabkan terjadinya kerugian. Kerugiannya berapa? Kita simpulkan dengan L. Jadi misalnya mobil terjadi kecelakaan, harga mobil 100 juta, terjadi kecelakaan, kerugiannya 10 juta misalnya. Mobilnya jadi turun menjadi 90 juta misalnya. Maka di sini simbol kerugiannya kita notasikan dengan L ya, kerugian kalau seandainya terjadi kecelakaan. Oke, sejauh ini ada pertanyaan dulu? Ada yang ditanyakan, boleh? Tidak ada? Ada yang ingin ditanyakan? Bisa ikuti? Kalau bisa, saya lanjut ya. Kita lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap paham ya. Kita lanjut. Oke, kalau seandainya ini di asuransi ya, biasanya di asuransi itu ada suatu hal kontrak. Dalam asuransi itu ada kontrak. Kenapa dalam kontrak itu ada? Biasanya yang ini pelajaran lebih jauh ya, tapi nanti kalian bisa baca nanti di pelajaran ekonomi moneter itu diajarkan juga tentang bahwa dalam perbankan atau asuransi
dia akan berhadapan dengan namanya asimetrik informasi. Ini materi akan kita bahas juga nanti. Kalau kita informasinya tidak pasti, yang datang ini nanti istilahnya problem dari agen dengan prinsipal. Ya. Kita yang datang ke kita sama, contoh gini, kalian beli buah, ketika ke pedagang buah misalnya, beli jeruk misalnya, pas kita ditawarkan oleh pedagang itu dibukakan jeruknya, biasanya yang akan kebagian sama kita tuh rasanya manis atau tidak. Biasanya gimana? Beli buah ke pasar, terus datang pedagangnya, nih coba nih, buahnya manis nih. Yang kita makan itu rasanya biasa apa? Manis atau tidak? Manis. Nah, beli sekilo, sampai rumah biasanya rasanya apa? Semanis yang dikasih nggak? Nggak sama kayak contohnya. Tidak sama. Itu maka di sana ada biasa nanti seperti itu. Yang beli sama pembeli itu tidak tahu informasi, tidak lengkap. Si pedagang tahu informasinya, sedangkan si pembeli itu tidak tahu informasi. Nah, sama dengan asuransi. Asuransi yang datang asuransi itu orang yang punya penyakit atau tidak punya penyakit misalnya. Yang nggak punya, Pak. Biasanya. Yang nggak punya penyakit. Kalau yang nggak punya penyakit, ngapain punya asuransi? Rugi dong. Ngapain kamu bayar premi? Jadi biar kalau disakit, dapat asuransi gitu, Pak. Oke, kalau gitu, kalau kamu bayar asuransi BPJS itu lah, misalnya, berapa? 60.000 ya? Nggak tahu saya berapa sekarang. Anggaplah 60.000 ya. Kalau kalian tidak sakit, apa yang kalian peroleh dari asuransi? Nggak ada. Nggak ada. Kalau gitu kan bayar terus kan? Sama tuh. Kalau yang punya mobil gitu kan, asuransi kendaraan. Kalau nggak kecelakaan, apa yang kalian peroleh dari asuransi? Ada yang diperoleh? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau seandainya ada kecelakaan? Ada. Oke. Kalau gitu berarti kan sebenarnya gini, kalau orang sakit gitu ya, kalau orang itu nggak sakit, berarti nggak dapat dong benefit dari asuransi. Ya nggak? Nah, kalau gitu ngapain saya ikut asuransi gitu kan? Biasanya di asuransi pasti sadarnya ikut asuransi ini pasti orang berisiko semua. Pasti penyakit itu banyak semua. Nah, maka dibikin kontrak. Kalau seandainya penyakit ini terjadi, maka ini dibayarkan. Kalau ini tidak dibayarkan. Sama juga tuh yang bawa mobil. Kalau bawa mobil yang diasuransikan sama tidak diasuransikan, mana yang lebih hati-hati bawa mobil? Yang nggak diasuransikan. Yang diasuransikan atau tidak diasuransikan, mana yang lebih hati-hati bawa mobil? Yang tidak diasuransikan. Oke, tidak diasuransikan. Pasti hati-hati di bawa mobil. Nah, maka kalau begitu, yang ikut asuransi pasti bawa mobil nggak hati-hati itu. Nah, bikinlah kontrak. Dibikin kontrak, kalau seandainya ini terjadi, ini dibayarkan, tidak seperti itu ya. Maka dalam asuransi nanti ada seperti itu. Ada suatu statement nanti, gitu. Apakah ini dibayarkan atau tidak. Oke, lanjut. Ini kelihatan ya selesai. Kita lanjut di sini. Dalam asuransi itu pasti ada premi yang akan dibayarkan. Ya. Jadi biaya terhadap asuransi itu ada yang gratis gitu. Jadi ikut asuransi itu pasti harus bayar. Nah, bayar itu dinamakan premi gitu ya. Kita premikan dengan gamma istilahnya nanti ya. Kita simbolkan dengan gamma, bukan dinamakan tapi disimbolkan dengan gamma. Itu adalah sejumlah biaya yang akan kita bayarkan untuk asuransi. Terus lanjutannya adalah si konsumen itu punya, anggaplah kekayaan. Kalau seandainya kita bicara mobil, anggaplah harga mobil gitu, yang kita simbolkan dengan M, ya. Jadi kekayaannya kita simbolkan dengan M dolar. Gitu. Misal kalau mobilnya 100 juta, ya 100 juta rupiah, misalnya. Kalau harga mobilnya 200 juta, maka disimbolkan 200 juta. Itu bebas. Jadi M-nya bisa diganti dengan angka seberapapun. Sedangkan gamma tadi itu adalah bayaran asuransi kita. Misal kayak BPJS tadi 60.000, berarti gammanya adalah sekian. 60.000 itu.
Walaupun tuh 60.000 itu hasil dari presentasi dikalikan kompensasi ya akan diterimakan oleh yang ikut asuransi. Oke, terus ada lanjutannya adalah ada CNA, itu adalah nilai dari konsumsi ya, nilai konsumsi. Kalau CNA ada NA-nya berarti tidak terjadi kecelakaan, no accident ya. Jadi nilai konsumsi kalau seandainya tidak terjadi kecelakaan berapa? Kalau seandainya terjadi kecelakaan dinamakan nanti nilainya CA. Oke. Jadi kita membuat model kita dengan beberapa notasi-notasi yang akan kita perkenalkan untuk bisa menjelaskan dengan cara matematika. Nah, berapa kali saya ulang, kalau jurusan kita, prodi kita ya, itu menyaratkan, bukan, tapi lebih tepatnya nanti adalah outcome yang akan kalian hasilkan ketika keluar dari prodi ini, itu kalian bisa menganalisa dengan 3 cara. Bisa menjelaskan dengan cara matematikanya, bisa menjelaskan dengan grafik, dan tidak kalah penting, intuisi ekonominya bisa diterangkan. Kalau mau jadi ekonom yang handal itu harus menguasai 3 itu. Maka kuliah kita dijajali dengan matematika, dijajali dengan grafik, dan tidak kalah penting bagaimana memahaminya dengan ekonomi. Teori-teori ekonomi yang kalian pelajari selama ini. Oke, ini notasi-notasi yang akan kita gunakan nanti menjelaskan secara matematikanya. Di slide-nya si Nicholson lebih complicated, lebih rumit ya, dibandingkan yang varian. Nah, saya sengaja pilih yang varian saja lah, daripada nanti capek-capek nerangkannya sulit, tidak bisa semua gitu kan. Ini kan yang simpel saja lah di varian ini. Oke, nah, secara grafik kita bisa membuat suatu budget constraint dengan kekayaan yang dimiliki tadi ya, yaitu secara garis vertikalnya itu dinamakan CNA, itu nilai konsumsi ya, nilai konsumsi kalau seandainya tidak terjadi kecelakaan. Sedangkan yang horizontal yang di bawah ini itu adalah nilai konsumsi kalau seandainya terjadi kecelakaan. Nah, ini contoh misalnya nilai kalau seandainya terjadi kecelakaan 17 ya, sedangkan kalau tidak terjadi kecelakaan nilai 20, pasti nilai akan lebih besar. Karena kalau kecelakaan dikurangi dengan kerugian ya. Sama kayak tadi, harga mobil mungkin 100 juta, terjadi kecelakaan, kerugian, baret atau rusak gitu ya, hancur gitu. Dia harus biaya bengkelnya 10 juta misalnya. Nah, maka kerugiannya adalah tadi harga mobil dia 100 juta dikurangi biaya perbaikannya lah 10 juta dan seterusnya. Maka ketika nilai kecelakaan itu beda dengan nilai kalau seandainya tidak terjadi kecelakaan. Oke. Sama juga tuh mobil yang rusak gitu kan, yang udah pernah kena banjir gitu kan, nah, itu nilai juga turun gitu kan. Maka di sini kalau seandainya ada kecelakaan nilainya akan lebih rendah dibandingkan kalau seandainya tidak terjadi kecelakaan. Itu secara grafik seperti itu kita bikin ya. Lanjutannya adalah kita akan menambah notasi di sini kalau seandainya seseorang itu tidak ikut asuransi, maka nilai CA itu sendiri adalah berapa kekayaannya tadi, kayak tadi berapa harga mobilnya dikurangi kerugiannya. Kerugiannya bisa karena harga mobilnya jadi turun, bisa karena biaya bengkelnya lah gitu. Artinya nanti kita punya nilai konsumsi dari kendaraan itu yang seandainya terjadi kecelakaan adalah berapa kekayaannya atau berapa harga mobilnya dikurangi kerugian ketika ada kecelakaan. Berbeda dengan kalau mobil itu tidak terjadi kecelakaan adalah CNA itu sama dengan nilai harga mobil itu. Nah, di sini kita masih mengabaikan terjadi depresiasi, penurunan nilai aset. Ya, kita tidak menganggap, oh harga mobil kan tahun depan turun gitu, karena semakin lama semakin turun harga mobil itu. Enggak, kita mengabaikan itu. Jadi kita mengasumsikan bahwa kalau seandainya mobil itu terjadi kecelakaan, maka berapa harga kekayaan tersebut, atau kekayaan dimiliki tadi, dikurangi dengan berapa kerugian yang ditanggung dari kecelakaan itu. Sedangkan kalau seandainya tidak terjadi kecelakaan, nilainya akan sama dengan M. Itu kalau seandainya seseorang itu tidak mengikuti asuransi. Maka kita bisa membuat suatu bundle ya dari endowment-nya. Itu adalah di sini CNA itu pasti dengan M-nya, sedangkan CA itu adalah M dikurang L. Itu secara grafik seperti itu.
Oke, kita coba lanjutkan di sini. Bagaimana kalau seandainya dia mengikuti asuransi? Nah, kalau orang itu ikut asuransi, pasti dia akan mendapatkan kompensasi dari, misalnya kalau seandainya kecelakaan, gitu. Kalau kita bicara asuransi kendaraan ya. Jadi kalau seandainya mobil itu kecelakaan, dia akan diberikan kompensasi dari pihak asuransinya. Misal kalau baret biasanya kan nanti bisa dicat ulang gitu ya sama pihak asuransinya. Atau kalau remuk dan seterusnya itu pasti diperbaiki di bengkel yang bisa ditanggung oleh pihak asuransi. Nah, disimbolkan dengan K di sini. Ya, ini adalah kompensasi yang akan diberikan. Jadi asuransi terjadi kecelakaan, dia akan membeli asuransi yang nilainya adalah K. Maka kita bisa bikin satu notasi lain, CNA itu sendiri itu adalah ya kekayaan dia. Jadi kalau seandainya seseorang nilai konsumsi seseorang tidak terjadi kecelakaan, itu adalah kekayaan dia dikurangi dengan akhirnya dibayar premi kan, karena ikut asuransi sekarang. Yaitu adalah nilai premi adalah gamma atau bisa kita bicarakan share atau presentasi atau bunga ya terhadap nilai kompensasinya. Sedangkan di CA itu adalah M dikurang L dikurang gamma. Di sini adalah M kekayaannya, kalau seandainya terjadi kecelakaan ya, kekayaan dia dikurangi kerugian kalau seandainya ada terjadi kecelakaan, dikurangi biaya premi yang ditanggung selama ini, ditambah kompensasi atau biaya asuransi yang diperoleh ketika terjadi kecelakaan. Ya, kayak sejauh ini ada pertanyaan dulu nggak? Bisa ikuti? Ini makin lama makin rumit. Jadi silakan kalau Anda ingin ditanyakan dulu sebelum kita masuk lebih lanjut. Ada yang ingin ditanyakan? Bisa ikuti? Bisa, Pak. Bisa. Oke, nanti biar mudah saya pindahkan ke Word ya. Kita coba saya terangkan dengan Word juga lebih enak. Share yang Word-nya juga. Oke. Tadi kita bikin apa? Kecelakaan. Berapa notasi ya atau persamaan kecelakaan mobil. Ini kita bicaranya tentang mobil ya. Kita simpulkan dengan A, insiden ya. Sedangkan kalau tidak terjadi kecelakaan, tidak ada kecelakaan ya, kecelakaan mobil, maka kita namakan dia dengan NA. Oke, mungkin ada 10 menit lagi, nanti kalau sana berakhir masuk selanjutnya ya. Terus kita bicara tadi ada peluang kecelakaan ya, kita simpulkan dengan P ya. Kita simpulkan dia dengan P. PA ya. Peluang tidak kecelakaan, kita namakan dia dengan PA. Hasil penjumlahan peluang ini itu akan bernilai 1 ya. Kalau dijumlahkan nilainya akan sama dengan 1. Ini tadi beberapa notasi saya rangkum lagi ya. Terus kecelakaan tadi ya, kenyataannya kecelakaan akan menyebabkan kerugian sebesar berapa dolar L gitu ya. Ini kerugian ya. Kalau sampai terjadi bukan kerugian sebesar L ya. Terus kita ada premi yang dibayarkan ya. Preminya itu ini dianggap share dengan gamma ya. Itu adalah premi dikali kompensasi yang diterima. Nah, ini kemarin kalau mudah dipahami mungkin ya kayak gini ya.
mungkin cukup membantu kalau seandainya kalian baik akad syariah ataupun non syariah itu pasti akan membuat harga kendaraan itu naik di tahun depan. Nah, ini kemarin saya coba share ini aja lah ya. Saya iseng kemarin ada tawaran dari Tentung Rumah juga ya. Kredit rumah sama kredit kendaraan. Nah, ini kredit syariah kemarin yang ada yang kredit syariah sama saya waktu itu. Kalau harga mobilnya 100 juta, cicilannya 5 tahun, maka selama 5 tahun saya bayar 2.100.000 tiap bulannya. Terus saya iseng, kira-kira berapa sih, setara berapa bunga tuh? Oh, ternyata saya hitung setara dengan 8% bunga ya. Nah, ini kalau seandainya, ini bisa diganti-ganti ya. Kalau setara dengan 1% berapa, 10% berapa. Ternyata kalau seandainya saya ambil harga mobil itu 100 juta ya, dengan akad syariah selama 5 tahun ya, maka selama sebulan saya mencicil senilai 2.100.000. 2.100.000. Berarti kalau seandainya 5 tahun ya, itu harganya berarti kan 2.100.000 dikali 60 bulan ya. Karena satu tahun itu kan 12 bulan. Kalau 5 tahun kan 60 bulan gitu kan. Nah, setara dengan 126 juta. Ya, 126 juta. Jadi di tahun kelima saya mengganti mobil itu, atau kalau seandainya saya hitung itu ya, saya cicil 2.100.000 setiap bulannya sampai tahun kelima, saya itu udah membayar ke bank itu setara dengan 126 juta. Ini boleh nggak boleh? Jadi kalau di akadnya syariah, ini nggak makan murabaha nanti. Jadi yang dijual sama bank itu bukan apa ya, yang dijual tuh kayak gini nih. Kalau seandainya saya beli ayam di peternak ayam. Saya beli ayamnya seharga 10.000 misalnya. Terus saya datang ke pasar, saya jual ke pelanggan saya 50.000. Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. Kenapa boleh? Karena yang Kan silakan jual beli, Pak. jual beli. Nah, di syariah itu dibolehkan jual beli. Itu yang dilarang itu riba. Kalau di Al-Quran kan gitu kan, dihalalkan jual beli tapi diharamkan riba. Kalau jual beli boleh, maka digunakan sama bank syariah akadnya adalah jual beli. Yang dibeli bank syariah itu beli dulu mobil yang 100 juta. Terus dijual ke saya dengan harga 126 juta. Boleh nggak? Boleh. Nah, nanti pembayaran gimana ya? Saya cicil. Selama setiap bulannya saya bayar 2.100.000. Sampai nanti di tahun kelima saya membayar totalnya 126 juta. Nah, kalau di konvensional itu digunakan adalah sistemnya bunga gitu. Sama juga kayak gini, dia akan melihat harga mobil ya di tahun kelima awalnya 100 juta, nilai uang di tahun kelima itu 126 juta, maka dicicil dengan cara sama 2.100.000 setiap bulannya. Kalian lihat aja di kredit motor, kredit mobil juga akan seperti itu. Cuman perbedaan akad nanti. Karena dari Islam itu masalah akad itu penting, sama kayak orang berzina sama nikah gitu kan. Yang nikah sama berzina aktivitasnya sama mungkin gitu ya. Tapi yang beda di mana? Di akadnya. Dia melakukan, misalnya saya terima nikah dan seterusnya. Itu di akad. Ya, tadi kan hal yang sederhana tapi tanggung jawab luar biasa kan, dunia akhirat. Sama juga dengan syariah tadi, akad syariah ya seperti itu. Berbeda dalam sistem bunga konvensional di sana. Tapi intinya adalah kita akan membayar cicilan sekian. Nah, sifat premi juga sama. Dia akan akan membayar kompensasi, asuransinya akan membayar ya, membayar tuh ya. Kompensasi kita sebutlah K. Jadi kalau seandainya mobilnya rusak, harga mobil 100 juta kebakar gitu kan, dia akan memberikan mobil sama itu kan. Nah, kompensasinya adalah K. Tapi kan si asuransi nggak mau rugi kan. Caranya adalah ya nasabah harus bayar premi sekian gitu. Kita sebutlah gamma ya, gamma dikali K.
Itu berupa notasi, kita masih ada 3 menit, masih bisa saya terangkan sedikit lagi. Terus kekayaan tadi ya, ada kekayaan, kita simbolkan dengan M ya tadi ya. Sudah. Maka kita bisa, kalau seandainya tanpa asuransi, ya, saya simpulkan ini, kalau seandainya tanpa asuransi, maka si konsumen itu akan memiliki konsumsi seperti ini. Pola konsumsi yang akan dimiliki, nilai konsumsi yang akan dimiliki si konsumen itu, atau seseorang itu, dia akan seperti ini. Yaitu, kalau seandainya terjadi kecelakaan, berapa kekayaannya atau kendaraannya dikurangi kerugian yang ditanggung ketika terjadi kecelakaan. Ya, berarti CA itu sama dengan M kurang L. Bagaimana kalau seandainya tidak terjadi kecelakaan? Kalau seandainya tidak terjadi kecelakaan, maka ya sama dong harganya, nilai konsumsinya dengan kekayaannya, berarti M. Ya enggak? Sampai sini bisa paham? Pak, screen-nya belum ganti Pak, masih yang di Oh, Excel. sorry. Excel-nya. Saya stop share. Lebih enak harusnya saya share-nya screen saya. Kita masih ada 2 menit lagi. Oke, kita boleh sini. Berarti asuransi kompensasi adalah K ya. Kompensasi K. Sedangkan premi kita adalah anggaplah persentasi ya. Sekian persen yang akan kita cicil selama sampai terbayarkan biar asuransi tidak rugi. Berarti gamma dikali K. Oke. Kalau tanpa asuransi, maka si konsumen atau konsumsi, nilai konsumsi dari seseorang itu adalah kekayaan dia, karena M adalah kekayaan ya, itu kekayaan dikurangi kerugian yang ditanggung, yaitu L. Sampai sini bisa Pak? Nilai konsumsi ini? Paham Pak. Oke. Bagaimana dengan kalau seandainya tidak terjadi kecelakaan? Kalau tidak terjadi kecelakaan, maka nilai konsumsinya itu setara dengan kekayaan itu sendiri, yaitu M. Bisa ganti sampai sini? Ya. Ini masih ada 1 menit lagi. Sangat sayang nanti kepotong ya. Kepotong tengah jalan, saya tutup.